Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Ya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terhindar jauh dari virus yang sedang melanda dunia. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 yang artinya ini adalah pembelajaran pertama kita di tema 7. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian melihat ada beberapa anak yang sedang bermain permainan yang sudah tidak asing lagi bagi kita? Mereka sedang bermain tarik tambang. Nah, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan atau dapat mengambil gambaran bahwa mereka itu membutuhkan tenaga untuk memenangkan sebuah permainan yang dinamakan tarik tambang. Nah, tenaga yang mereka gunakan itu disebut dengan gaya. Nah, nanti di materi kita akan belajar mengenai tentang gaya. Sebelum itu, kita akan belajar dulu tentang keberagaman. Apakah kalian pernah mendengar tentang nama Bhinneka Tunggal Ika? Kata itu terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda. Di kaki Garuda, ia memegang sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini menyimbolkan adalah lambang negara Indonesia, sedangkan tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda tempat tinggal, berbeda adat, tetapi kita tetap satu, tetap Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku. Suku bangsa apa sajakah itu? Mari kita baca bacaan berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas keragaman suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau yang disingkat BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Jadi dari satu negara, dari satu Indonesia, keseluruhan dari Indonesia, itu suku Jawa itu menempati suku yang dibilang paling besar karena penduduknya sangat besar sekali, 40,2%. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlahnya 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas
466 suku, jumlahnya hanya 2.993.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, dari bacaan di atas tadi, kita menemukan kosakata baru. Kosakata yang mungkin sangat asing bagi kita, jarang terdengar oleh telinga kita, yaitu ada dua, etnis sama slogan. Yang artinya etnis adalah itu artinya suku bangsa, sedangkan slogan artinya moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Dari cerita yang di atas, jika anak-anak melihat di buku tema 7, akan terlihat bahwa bacaan tersebut terdiri atas dua paragraf. Nah, pokok pikiran paragraf 1 adalah sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Itu terdapat di kalimat pertama. Sedangkan pokok pikiran paragraf kedua berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Cara menentukan pokok pikiran adalah pokok pikiran dalam paragraf. Yang pertama, membaca keseluruhan kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Lalu menandai pikiran pokok yang terdapat di awal atau akhir, bahkan awal dan akhir paragraf. Mari kita mencoba mencari pokok paragraf. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Nah, dari bacaan di sini kita tandai dulu kalimat pertama dan akhir kalimat. Kita tandai. Kalimat pertama berbunyi, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Sedangkan kalimat berikutnya menuliskan jenis kendi yang terkenal bernama kendi maling. Nah, pokok pikiran dari bacaan tersebut dapat kita tulis kendi maling adalah jenis kendi yang terkenal dari Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 gambar yang menunjukkan yang pertama adalah gambar bendi. Ia menggunakan kuda untuk menarik bendi di belakangnya. Lalu gambar kedua adalah pedati sapi. Nah, kedua sapi ini
menggunakan tenaganya untuk menarik pedati yang ada di belakangnya. Sedangkan ketiga, ini juga pedati, tetapi ini adalah pedati kerbau. Dari ketiga gambar ini, mereka mempunyai persamaan, yaitu persamaan yang digunakan adalah semua media atau mereka memanfaatkan tenaga hewan untuk menarik bendi atau pedati. Lalu persamaan yang kedua, bendi dan pedati itu sama-sama mengikuti arah gerakan kuda, sapi, dan kerbau yang ada di depannya. Kalau mereka mundur ya otomatis bendi atau pedati yang di belakangnya akan ikut mundur. Kalau mereka maju, yang di belakangnya pasti akan ikut berjalan ke depan. Nah, di sini ada gambar sebuah anak mendorong meja. Apa yang terjadi saat kalian mendorong meja? Apa yang terjadi saat kalian menarik meja? Yang terjadi adalah meja akan bergerak mengikuti arah dorongan atau tarikan kalian. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bisa bergerak atau bergeser itu disebut gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan gerak atau berubah bentuk. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Karena didorong dari belakang yang bersumber dari peregangan otot-otot pada orang yang mendorongnya. Sedangkan gambar yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya, sudah jelas, lampu menyala karena adanya arus listrik. Gambar ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena adanya tarikan dari benda lain yang disebut magnet. Magnet itu jika bertemu besi, itu biasanya bahan-bahan yang mengandung besi itu akan menempel. Karena magnet itu mempunyai daya tarik ke bahan-bahan yang mengandung besi. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Nah, kalian pasti pernah melihat buah jika sudah terlalu matang di atas pohon, pasti dia akan terjatuh dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena adanya daya tarik dari bumi atau yang disebut dengan gravitasi bumi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, ini seorang anak memindahkan kursi, akan tetapi kursi di bawahnya ada rodanya. Kursi beroda karena bentuk roda yang bulat mengurangi gerakan antara permukaan lantai dengan kursi tersebut. Jika tidak ada rodanya, pasti beban yang akan dikeluarkan pun akan berbeda, lebih berat. Jika ada rodanya, itu kemungkinan besar akan terasa lebih ringan. Nah, dari gambar-gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ada 5 macam-macam gaya. Anak-anak harus hafal dan nanti akan ada tugas mencari contoh-contoh gaya-gaya yang ada di sini. Jadi gaya otot apa, gaya listrik apa, gaya magnet apa, gravitasi apa, gaya gesek apa, itu carikan contoh-contohnya yang kalian ketahui. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Bacalah paragraf berikut dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan ini. Masyarakat Pulau O di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan,
dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sampai yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Tugasnya, tulislah kalimat pertama paragraf tersebut, paragraf yang tadi di atas. Yang kedua, tulislah kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang ketiga, tulislah pokok pikiran dari paragraf tersebut dengan menyimpulkannya. Lalu keempat, sebutkan contoh-contoh gaya sesuai ke-5 macam gaya-gaya yang kamu ketahui. 5 macam tadi sudah dituliskan pada materi pembelajaran. Lalu sebutkan pula pengaruh gaya tersebut, benda yang dikenai gaya pada setiap contoh yang kamu berikan. Contoh, di sini ada satu gaya, yaitu gaya tarik. Kuda menarik kedati di belakangnya. Nah, pengaruh terhadap gaya tersebut adalah kedati dapat berjalan mengikuti gerak kuda. Nah, seperti itu contohnya. Baik anak-anak, materi kali ini sudah selesai. Keberagaman yang ada di sekitar kita adalah kekayaan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Hindari perpecahan dengan teman, meski berbeda suku, ras, dan agama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.